Hai guys, kami kelompok Harjonagoro. Hari ini kami akan berkunjung ke salah satu toko batik yang terletak di kota Denpasar, Bali. Ngomong-ngomong, kalian tahu nggak sih apa itu bonus demografi? Bonus demografi adalah suatu kondisi di mana populasi masyarakat akan didominasi oleh individu-individu dengan usia produktif. Jumlah penduduk berusia produktif yang lebih besar dibandingkan non-produktif menjadi penanda penting era bonus demografi. Dengan persentase penduduk produktif lebih dari 50%, Bali termasuk telah memasuki era bonus demografi. Perkenalkan, kami kelompok Harjonagoro yang terdiri dari Keisha, Sesi, Bani, Ari, George, Aaron, Jevon, dan juga Kevin. Alasan kami memilih nama kelompok ini adalah karena Harjonagoro merupakan tokoh penemu batik. Pertama kali kita memasuki toko batik populer ini, kita akan disambut ramah dan diperkenalkan jenis-jenis batik. Batik populer ini terletak di kawasan Tohpati. Di toko batik ini menyediakan banyak sekali batik-batik yang bermotif tradisional yang pastinya wajib kita lestarikan ya guys. Siapkan kamera kalian karena akan ada banyak spot-spot menarik di batik populer ini. Seperti yang bisa kalian lihat, di sini banyak sekali dipajang jenis-jenis kain batik bermotif tradisional, seperti parang sisik, parang kembang temu, sermen gurdo ireng, dan masih banyak motif menarik lainnya. Nah, sekarang di sini kita jelaskan proses pembuatan batik loh. Ini kita diperkenalkan dengan kain-kain batik produksi mereka. Bagi mereka tidak ada hambatan dalam mengembangkan batik populer tradisional. Batik terkenal ke seluruh negeri, bahkan sampai ke internasional, karena batik merupakan budaya yang sesuai dengan pola perkembangan zaman. Artinya budaya ini cocok untuk segala usia dan kalangan masyarakat. Juga pola seni yang unik serta memiliki ciri khas di setiap wilayah. Pembuat batik memberi kesan ketertarikan tersendiri, khususnya kepada para pengagum seni. Nah, seperti yang kita ketahui, batik merupakan hasil karya bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Dalam sejarah, Indonesia dijajah oleh banyak negara seperti Portugis, Belanda, Jepang, dan banyak lagi. Akibatnya, batik mulai berkembang dan memiliki berbagai macam motif. Nah, kali ini yang bakal aku bahas adalah batik Jepang. Selama penjajahan Jepang, masyarakat Indonesia mendapatkan pengaruh di berbagai bidang. Salah satunya adalah Jawa Hokukai, sebuah organisasi pengabdian yang beranggotakan masyarakat Jawa. Batik ini bercorak unik dengan adanya motif bunga sakura, bunga peoni, dan kupu-kupu yang bersarap warna-warni. Dikatakan bahwa ada 5 hingga 6 warna yang tercampur dalam batik ini. Batik ini dulu digunakan untuk masyarakat kurang mampu, tapi sekarang keberadaannya menjadi sangat eksklusif dan harganya terbilang mahal. Halo semua, aku Jevon. Ada yang penasaran nggak sih sama ruangan ini? Yuk ikut aku masuk ke dalam. Wah, di dalamnya ternyata ada banyak sekali jenis-jenis kain batik. Di sini juga ada beberapa dekorasi seperti patung boneka dan topeng dengan bermotifkan batik. Nah, ini dia guys, kain-kain koleksi foto batik populer. Ya teman-teman, proses membatik ini memiliki beberapa dampak bagi kesehatan manusia loh. Seperti gangguan kapasitas paru-paru, penurunan fungsi penglihatan, dan juga dermatitis ekstremitas yang by the way terbanyak ditemukan pada tahap pelekatan lilin. Jadi, untuk para pekerja batik, penting untuk menggunakan alat pelindung diri atau APD yang berupa apron, sarung tangan, dan krim untuk kulit, serta juga melakukan senam kesehatan untuk saraf. Lihat nih, mereka punya banyak sekali koleksi baju-baju batik. Semua bajunya terlihat sangat cantik. Mereka juga menyediakan udang dan belangkon loh. Keren ya, jadi pengen beli deh. Seperti yang kita ketahui, setiap transaksi pembelian barang ada beberapa pajak yang perlu dibayar oleh pembeli. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu pajak. Pajak adalah kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Jadi, pajak yang biasanya perlu dibayar dalam pembelian barang seperti PPN atau pajak pertambahan nilai dan PPH atau pajak penghasilan yang dikenakan atas pembelian barang tertentu sebagai objek pajak.
Oh iya, belanja di batik di sini bebas pajak loh. Kalian jangan lupa beli juga ya. Setelah ini, yuk kita tanya mereka bagaimana proses toko batik ini dalam pengadaan stok barang. Seperti yang kita ketahui, pasti setiap barang batik habis tentunya harus merestock lagi. Nah, adakah peningkatan harga saat merestock? Jika ada, berapa persen kenaikan harganya, Tante? Kalau kenaikan pasti ada, karena mulai dari kain putih, warna malam, itu sih yang pasti itu. Tentu kita setiap, tapi jaraknya itu sih nggak umpamanya bulan ini saya order, terus lagi 2 bulan naik, nggak, paling 6 bulan kemudian baru ada kenaikan. Nah, jadi pada saat saya ngorder barang yang sama, tentu saya sudah tambahkan lagi sesuai harga saat itu, gitu. Jadi kalau barang, bentuk apapun barang pasti ada kenaikan. Ya, apalagi kalau kita di batik kain putih terutama, itu benar-benar kenaikannya itu, terutama sutra ya, karena itu import kan. Nah, itu kenaikannya bisa sampai berapa ya waktu ini, dari naiklah 20-30 gitu. Kalau yang sutra, kalau katunnya mungkin di bawah itu. Jadi misalnya dulu 18.000 per meter, sekarang udah 22 untuk katun. Tapi katun itu banyak jenisnya. Ada seperti yang tadi yang dibilang sama ibu itu, ada yang prima segala macam, itu tergantung. Tapi kenaikan pasti ada. Gitu. Ya. Makasih ya, Tante. Ya, sama-sama. Nah, tadi aku sudah bertanya tentang pengadaan stok barang nih. Yuk kita hitung. Toko batik populer adalah sebuah usaha yang menghasilkan berbagai jenis kain batik bermotif tradisional. Untuk memproduksi kain batik, toko batik populer berlangganan kepada toko kain. Pada bulan pertama, mereka membeli kain katun seharga 18.000 per meter. Lalu akan terjadi kenaikan harga kain katun menjadi 22.000 per meter tiap 6 bulannya. Jumlah yang akan dibayarkan selama 1 tahun adalah: pertama-tama, perlu teman ketahui bahwa ini termasuk soal aritmatika. Mengapa begitu? Karena terdapat penambahan harga yang tetap atau konsisten setiap 6 bulan. Diketahui A sama dengan 18.000 dan B sama dengan 22.000. Rumus barisan aritmatika adalah SN sama dengan N per 2 dalam kurung 2 kali A ditambah dalam kurung N kurang 1 dikali B. Setelah itu, masukkan angkanya. N adalah 12, karena yang kita ingin ketahui adalah jumlah yang akan dibayarkan selama 1 tahun, di mana 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Lalu, masukkan angkanya dan hitunglah hasilnya. Dan setelah perhitungan, kita mendapatkan 1.668.000. Jadi, jumlah harga kain yang akan dibayarkan selama 1 tahun adalah Rp1.668.000. Oh iya teman-teman, tadi kita juga sempat bertanya, kira-kira konflik apa sih yang mereka biasa alami selama bekerja di usaha batik? Ternyata masih banyak pembeli yang tidak mengetahui bahwa batik ada banyak jenisnya. Sebagian besar konsumen komplain dengan batik yang diterima, padahal setiap batik beda jenisnya dan memiliki kualitas yang berbeda. Konflik ini disebabkan karena perbedaan kepentingan karena setiap individu mempunyai kebutuhan yang berbeda dalam melihat atau mengerjakan sesuatu. Konflik ini termasuk bentuk konstruktif dikarenakan konflik ini dapat meningkatkan wawasan konsumen mengenai jenis-jenis batik dan juga dapat meningkatkan kebijakan pegawai supaya konflik seperti ini tidak terjadi lagi. Ketika mereka menghadapi konflik ini, mereka melakukan negosiasi atau kompromi dengan menjelaskan bahwa batik itu luas sekali jenisnya. Setiap jenis kualitas pasti memiliki harga yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan agar konsumen mengerti dan tidak komplain akan kualitas serta harga yang sudah tertera sesuai dengan jenisnya. Jadi begitu teman-teman. Sekarang, ayo kita belajar membuat batik bersama kelompok Harjonegoro. Pertama-tama, kami akan memilih desain batik yang diinginkan. Selanjutnya, kami diajarkan cara menambahkan motif dengan menggunakan lilin yang sudah dicairkan. Dalam tahapan ini, kita akan menggunakan istilah canting. Istilahnya dikandangi atau dicantingi.
Tidak lupa, terakhir kami akan menulis nama kelompok kami, yaitu Harjonegoro. Wah, lihat guys, ini dia seniman kelas kita Alexo dari kelompok Sultan Hasanuddin yang sedang mencoba menggambarkan desainnya sendiri. Keren bukan? Setelah itu, kita masuk ke tahap pewarnaan kain. Sudah ada banyak jenis warna yang disediakan dan kita bisa mulai mewarnai menggunakan kuas. Setelah mewarnai, kita bisa menghilangkan lilin yang menempel pada kain dengan mencelupkan kain pada air yang sudah dipanaskan di atas tungku. Dan langkah selanjutnya adalah ngelorot. Tahap ngelorot ini adalah tahap merebus kain yang sudah berubah warnanya menggunakan air panas. Dan terakhir, setelah semua tahapan selesai, kita dapat mencuci kain batik dan menjemurnya sampai kering. Ini hasil batik kita. A lot of people have said that batik has changed. Well, I personally agree with this statement. At first, batik was indeed identified as a traditional Indonesian cloth. However, batik has undergone a new metamorphosis. No longer is it simply a form of cloth that is drawn and passed down from generation to generation, but it is now also an expression of works of art with various forms of motifs and media. Batik is also seemingly well loved in the international scene. Big names like President Bill Clinton, Barack Obama, Nelson Mandela, and many more were once seen wearing batik. So not only that batik is increasingly loved by the people of Indonesia, but the people around the globe as well. Oke guys, sampai di sini dulu ya perjalanan kita mengunjungi toko batik populer. Dari perjalanan singkat kita tentang batik ini, di era yang semakin maju dan canggih, kita khususnya para generasi muda harus bisa melestarikan batik-batik tradisional agar nilai-nilai budaya tidak punah dan batik akan semakin dikenal penjuru dunia. Bangkitlah menuju era baru.